Budiani selaku Regional Marketing Manager PT Prodia Widya Husada Tbk, kepada Ibu Dina Katrinain selaku Branch Manager Prodia Kebayoran, Spesialis Gizi Klinik Subspesialis KMV9, kepada Ibu Diani Yosefin SSI M1, kepada Ibu Eugene Siahaan selaku Moderator. Dan yang kami hormati pula seluruh tamu undangan seminar awam dengan tema Weight Loss versus Fat Loss in Menopause, kolaborasi dengan Permenisia serta didukung oleh Eugene Communication dan disponsori oleh Klinik Utama Health Indonesia, BRI, dan MUFI. Hadirin sekalian, menopause seringkali dianggap sebagai akhir dan pada pukul 10 hingga 10.15 akan ada sambutan oleh Ketua Permenisia Jaya dari Dr. Niko Mangeni SPOG MMARS. Sambutan yang kedua oleh Ibu Indriyanti Raffi Sukmawati selaku Business and Marketing Director PT Prodia Widya Husada Tbk. Salam sejahtera kita semua. Luar biasa banget pagi ini, senang banget ya ibu-ibu cantik-cantik luar biasa. Terima kasih kami sudah hadir, sudah mendukung acara ini. Saya sebagai Ketua Pertukaran dan Luas Indonesia cabang Jakarta Raya, ya, dengan senang hati menyambut para ibu, para wartawan di sini, juga para sponsor yang luar biasa sudah mendukung kami. Ya, jadi hari ini adalah bisa kita sebutkan sebagai hari perayaan buat kita, ya, wanita-wanita yang sudah memasuki usia perimenopause yang mungkin merasanya aduh, saya ini mau ngapain lagi gitu ya. Padahal ini adalah satu titik transisi yang luar biasa buat kita semua, ya, untuk menyambut satu kehidupan yang baru. Seperti kalau kita di Jepang, di China, di Afrika, wanita yang masuk fase menopause itu selalu dirayakan secara hukum adat. Jadi seharusnya kita di sini juga begitu ya, bahwa satu, kita berumur panjang itu udah pasti, karena tidak semua wanita ternyata bisa memasuki usia menopause, ya, tentunya dalam keadaan sehat, alhamdulillah, ya. Yang kedua, ternyata kita yang masih banyak sekali aktivitas yang bisa kita lihat, ya. Kalau kita lihat itu nomor kita 75 tahun masih ada dari CEO, ya, itu luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya di usia-usia transisi ini kita ternyata cranky banget, tidurnya susah, ya, kemudian nyeri-nyeri sendi, ya, nggak nyaman dengan tubuhnya karena udah mulai kayaknya penumpukan di mana-mana, termasuk saya, ya. Nah, itu gimana dong? Kualitas hidup kita tentunya jadi nggak bagus, ya. Nah, bagaimana caranya hari ini, ya, semua ibu-ibu sebenarnya rekomendasi banyak banget, tapi yang paling simpel dan banyak dari pertanyaan kenapa materi ini saya angkat hari ini sebagai besar pertanyaan 90%. Dok, ini gimana caranya aku gendut banget baru usia 35 ke atas? Ya, jadi perimenopause itu semudah usia 35 tahun sampai usia 60 tahun. Walaupun rata-rata di usia 48 sampai 52 kita. Dan itu semuanya normal. Ya, seperti yang selalu saya bilang, mau menikah boleh, nggak nikah juga nggak apa-apa. Mau punya anak boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi nggak mau menopause nggak bisa. Ya? Kita semua akan menopause karena itu adalah sudah menjadi perjalanan kita di sana. Tetapi bagaimana caranya kita menjalankan ini dengan jantung kita, dengan senang, dengan selalu dirayakan, gitu ya, dengan hati yang bahagia, nanti melalui fase-fase transisi ini. Nah, itu yang akan kita selalu encourage, ya. Jadi Pertukaran Menopause Indonesia selalu berkomitmen untuk selalu mendukung para ibu, ya, untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik di usia masa transisi ini yang mungkin orang pikir kita itu udah terlupakan gitu ya. Tapi jangan lupa, di sini ada Health Business Indonesia yang selalu mengutamakan pelayanan untuk ibu-ibu postnatal. Postnatal itu artinya setelah melahirkan. Kapan itu setelah melahirkan? Bukan masa nifas, tapi postnatal is forever, selamanya sampai kita masuk ke fase menopause. Ya, jadi ibu-ibu nggak boleh merasa sendiri nih. Ada kita temenin, kita bersama-sama
selalu disambut dengan baik. Nah, alhamdulillah kita sampai ke sini. Ya, dan di sini ada perkumpulan menopause Indonesia. Jadi artinya ini di bawahnya perkumpulan organisasi OBGYN se-Indonesia. Perkumpulan obstetrik ginekologi Indonesia yang juga punya tagline, kita punya program sprint namanya, selamatkan perempuan Indonesia. Ya, perempuan itu siapa? Dari usia reproduksi remaja, bagi mereka adolescent, kemudian reproduksi, kemudian sampai dengan menopause. Sebenarnya ibu-ibu ini banyak sekali yang perhatian. Jadi jangan pernah merasa sendiri, gitu ya. Jadi mulai sekarang ya mungkin segitu aja ya sambutan saya. Karena nanti kita akan ngobrol banyak di sini. Ketua Permisi Jaya yang telah menyambut. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Indriyanti Raffi Sumawan. Coach Nia ya, beliau-beliau ini adalah role model. Kenapa? Bisa kelihatan ya, nanti lihat sendiri deh, buktikan sendiri. Jadi kalau misalnya ada perkumpulan menopause Indonesia, saya salah satunya mungkin mau daftar. Ya, usianya. Prodia kita melakukan banyak kolaborasi dengan komunitas ataupun beredukasi untuk sharing kesehatan ya, bahas terkait dengan judulnya menarik ya, dan rasanya kalau ada judul ini semua ibu-ibu pasti pengen dengerin ya, bagaimana weight loss dan fat loss ya, apalagi pada masa menopause yang harusnya tadi Coach Mia juga cerita ini harusnya dipersiapkan jauh sebelum saya, tapi tidak ada kata terlambat, kita lebih baik tahu kemudian kita mau ngapain. Nah, kita wanita itu spesial. Kenapa? Karena kalau kita lihat banyak ya woman health, semua terkait woman health. Kenapa? Karena perempuan itu dari mulai bayi, remaja, dewasa, senior, siklus, termasuk kita sedang mengalami misalnya perimenopause atau bahkan sudah menopause. Tadi dokter Yeni bilang kita nggak bisa melawan proses aging, tapi yuk kita sehat. Jadi ada yang namanya health span, ada yang namanya lifespan. Kalau lifespan kita umur panjang, tapi health span kayak semua luar biasa, tapi dalamnya juga sehat. Dan rasanya sederhana. Nanti mungkin Coach Mia juga akan kasih tahu angkat-angkat gitu ya, olahraga ringan dan lain-lain. Nggak kesuruh jadi runner yang sekarang lagi hype ya. Nggak, saya juga nggak bisa lari dulu, saya cuma bisa kita kerjakan, insya Allah kita akan menjadi lebih sehat. Prodi hadir di sini nanti ada bagian. Jadi ibu-ibu mohon untuk bisa melakukan medical check-up minimal sekali setahun. Nah, karena dari medical check-up itu kayak gerbang kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan, termasuk di dalamnya